Mungkinkah PDIP akan bergabung dengan koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden versi KPU yaitu Prabowo? Ya, ini mengingat kalau kita perhatikan surat terbuka atau surat opini yang dilayangkan Bu Megawati di Kompas beberapa waktu lalu, itu menyiratkan dengan jelas bahwa Ibu Mega memegang teguh soal etika berkuasa. Kembali kepada pertanyaan tadi, mungkinkah PDIP akan tergoda untuk masuk dalam koalisi yang dipimpin oleh Prabowo? Nah, tentunya kita juga melihat bagaimana proses keterpilihan Prabowo dan Gibran yang jelas-jelas ujungnya atau yang jelas-jelas pada awalnya dimulai dari pengkhianatan terhadap konstitusi. Nah, meskipun akhirnya keputusan MK atau PMK nomor 90 itu bersifat final dan mengikat, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Namun publik sudah terlanjur paham bahwa apa yang terjadi saat ini bukan karena kebetulan, tapi memang sudah by engineering atau direkayasa sebelumnya. Nah, saya yakin selama PDIP dipimpin oleh Ibu Megawati, PDIP tidak akan tergoda untuk masuk dalam gerbong yang dipimpin oleh Prabowo Gibran. Karena apa? Tidak mungkinlah seorang Ibu Megawati membiarkan partainya di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, di mana Gibran sendiri sebenarnya kan berasal dari PDIP. Yang kedua, proses Gibran itu adalah campur tangan dari sang ayah yaitu Jokowi. Nah, padahal Ibu Megawati jelas-jelas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu melanggar etika sebagai seorang pemimpin yang tergambar jelas dalam surat opini yang dilayangkan di harian Kompas. Yang kedua, kalau sekarang ini ada upaya-upaya untuk mempertemukan Megawati dan Prabowo, kita tidak bisa memaknai bahwa itu adalah sebuah rekonsiliasi politik. Itu terlalu sederhana, ya. Karena kalau emang hanya hubungan pertemanan, itu berbeda dengan namanya kalkulasi politik. Yang pastinya meskipun nanti Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, tidak serta-merta bahwa PDIP akan masuk dalam pemerintahan. Di lain sisi, kita masih menunggu keputusan MK. Apakah nanti MK akan mengeluarkan keputusan yang progresif, seperti yang diharapkan oleh pemohon 01 dan 03, atau sebaliknya, justru MK hanya mengesahkan keputusan dari KPU, atau jalan tengahnya adalah menerima sebagian gugatan dan menolak sebagian lagi dari gugatan 01 dan 03. Kita nggak tahu seperti apa nanti dampak politiknya. Tapi yang jelas hari ini kita sudah ditakut-takutin bahwa nanti kalau MK mengabulkan gugatan 01 dan 03 akan terjadi kekacauan atau chaos politik di tanah air yang tentunya juga disertai narasi akan ada kerusuhan sosial atau kerusuhan politik. Ya, saya yakin itu terlalu berlebihan karena sebenarnya masyarakat kita sudah semakin dewasa untuk menyikapi perkembangan politik hari ini. Kecuali memang kerusuhan itu ada sebuah rekayasa seperti pada tahun 2019 di depan kantor Bawaslu yang menewaskan hingga 10. Kembali kepada soal apakah PDIP akan bergabung dengan kepemimpinan Prabowo Gibran apabila MK nanti mengesahkan Prabowo Gibran. Karena kalau kita melihat rekam jejak Ibu Megawati, beliau bukan orang yang dengan mudah teriming-imingi dengan kekuasaan. Ya, terbukti selama 10 tahun PDIP pernah menjadi partai oposisi. Dan kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, di bawah kepemimpinan Ibu Megawati selama Orde Baru, beliau juga konsisten melawan pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan tidak demokratis pada saat itu. Dan yang kedua, Ibu Megawati adalah sosok yang sangat menjaga teguh konstitusi dan negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau berusaha dengan sangat kuat selama beliau masih hidup itu untuk mempertahankan konstitusi
sekuat mungkin. Makanya kemarin-kemarin itu ketika ada desakan agar PDIP itu mengabulkan permintaan dari Presiden Jokowi untuk perpanjangan masa jabatan sampai 3 periode ataupun untuk perpanjangan masa jabatan karena alasan COVID, itu ditolak mentah-mentah oleh Ibu Megawati. Ini yang menarik menurut saya ya. Dimana bangsa ini sekarang memerlukan seorang tokoh yang teladan seperti beliau, yang memegang teguh konstitusi, etika, dan tidak dengan mudah tergoda untuk mendapatkan kekuasaan. Karena kalau semua orang seperti politisi-politisi hari ini, politik kita hanya seperti politik dagang sapi, tidak ada etikanya, hanya soal bagi-bagi kue kekuasaan. Ya, karena banyak orang yang akhirnya ingin mempertahankan hegemoni, mempertahankan kemapanan, tanpa memikirkan nasib rakyat yang sebenarnya. Sebenarnya agenda parlemen kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memandirikan bangsa ini. Karena kalau kita melihat fenomena-fenomena hari ini, bangsa kita sebenarnya jauh dari maju. Meskipun secara kasat mata banyak infrastruktur kita yang sudah terbangun, tapi sebenarnya di balik itu kita masih jauh dari harapan. Indikasinya jelas bahwa masyarakat kita atau rakyat kita yang bekerja di luar negeri itu bekerja bukan sebagai tenaga profesional yang mempunyai kualifikasi tinggi, tapi tenaga kerja dengan kualifikasi yang rendah. Ya, rata-rata mereka hanya lulusan SMA. Nah, ini suatu indikasi yang tidak bisa kita bantah. Dan yang kedua juga soal kedaulatan pangan kita yang masih jauh dari harapan, meskipun kita sudah puluhan tahun merdeka. Sebagai negara agraris, kita tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan kita sendiri. Itu sebuah ironi yang sangat memilukan dan sangat membuat hati kita miris. Bagaimana ke depan kita bisa memberikan makan 270 juta warga Indonesia dengan kemampuan kita sendiri. Selama puluhan tahun belakangan ini, kesediaan pangan kita disuplai dari luar negeri atau impor. Hal ini tentu membuat bangsa kita rapuh terhadap serangan-serangan dari luar. Dan kita tidak akan bisa mempertahankan eksistensi kita apabila keran-keran impor pangan itu tertutup bagi kita. Dan sangat mudah kita akan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini mestinya menjadi PR kita. Tidak bisa kita, istilahnya kita simplifikasi, ini hanya masalah musim, masalah El Nino. Tapi sebenarnya jauh dari itu ada persoalan yang besar, yang sebenarnya mengancam eksistensi bangsa kita. Karena sebenarnya jauh di belakang itu ada sebuah ancaman yang besar yang mengancam eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau sekarang ini yang muncul di media cuman soal bagi-bagi kue dan melupakan masalah etika, masalah konstitusi, dan melupakan kesejahteraan rakyat, nah, kita tidak boleh berdiam diri. Bagaimanapun juga negara kita ini bukan ditentukan oleh elit-elit, tapi oleh rakyat Indonesia sendiri. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Meskipun saat ini ada orang yang mengklaim bahwa mereka mewakili rakyat dengan jumlah 58 juta suara, itu bukan berarti dia bisa dengan sendirinya menentukan masa depan Indonesia.